Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin menyapa Ketua CSI Citra Srikandi Indonesia, Profesor Endang Caturwati yang saat ini sedang menghadiri acara sidang terbuka promosi doktor ilmu akuntansi ini ya. Dan para narasumber, Ibu Dr. Anna Sungkar, dan kalau manggil ibu masih muda ya, manggil mbak gitu. Mbak Eva Yanti, Magister Sains, dan para peserta dialog virtual 2 Citra Srikandi Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas kemurahan dan karunia, kesehatan, rizki, kenyamanan kita pada hari ini, siang hari ini bisa berkumpul kembali, berhimpun secara virtual melalui ruang Zoom meeting. Salah satu kegiatan CSI memahami selingkung jurnal adalah kerjasama dengan Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda yang diketahui oleh Profesor Dr. Ganjar Kurnia dan wakilnya, Wakil Ketua Dr. Teddy Mutadin. Terima kasih atas kerjasama ini. Ini adalah hal yang luar biasa karena kita setiap bulan, dalam setahun ya, kita akan selalu berjumpa dalam dialog virtual mengenai publikasi. Ibu, ada Bapak tidak ya, Mbak Ana ini ya? Ibu semua Bapaknya ya? ada, Prof. Ada. Ada. Bapaknya Ada. nggak, ini belum Om Ken. Ibu dan Bapak, para kolega Citra Srikandi yang saya banggakan, memahami publikasi jurnal, kita tentu saja tidak hanya sekali dua kali saja, tetapi juga perlu untuk adanya keajekan. Makanya Citra Srikandi Indonesia yang bulan lalu mengangkat topik yuk nulis di jurnal bereputasi. Nah, sekarang selanjutnya kita dengan topik memahami selingkung jurnal. Jadi ada tahapan-tahapan untuk akhirnya terbit di jurnal. Yang awalnya jurnal Sinta, kemudian juga bisa jurnal internasional dan internasional bereputasi. Beragam respon telah muncul di grup CSI yang menampakkan antusiasme para kolega dalam merespon isi dialog virtual. Respon tersebut sebagai salah satu indikator bahwa kegiatan dialog virtual ini telah menginspirasi para kolega dan anggota CSI untuk menindaklanjuti, mengimplementasikan, dan melakukan penulisan jurnal. Para kolega CSI yang saya cintai, agar pemahaman kita mengenai publikasi jurnal utuh, marilah kita bersama mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anna Sungkar dengan seksama. Dengan demikian, kita akan berkesempatan untuk mengimplementasikan dalam publikasi. Sebagai pembuka, saya bacakan pantun. Bunga cempaka taman kota. Cakep. Indah warnanya dan memesona. Cakep. Marilah kita menyimak bersama pemaparan gaya selingkung Bu Ana. Terima kasih. Cakep. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan Ibu Dr. Anna Sungkar untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Terima kasih Prof. Novi yang cantik atas kesempatannya. Wah, ini saya jadi gugup nih karena moderatornya Profesor Novi yang cantik, yang luar biasa. Terima kasih, Prof. Saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada semua pemirsa yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Saya tahu nih semuanya sibuk ya, tapi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada CSI, Citra Srikandi Indonesia yang kita cintai, Prof. Endang dan Prof. Sri yang luar biasa nih ya, Prof. Novi ya. Ya. Bekerja keras untuk kita semua nih, mungkin anggotanya lebih dari 80 orang, tapi 80 orang dikasih kesempatan semua nih, Prof. Ya, ya. Berbagi gitu. Walaupun
dengan kesibukan masing-masing semua bersedia. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada PD PBS dari Unpad yang telah bekerja keras, juga semua panitia yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya acara ini. Saya juga, Prof, mohon izin ya, mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Umi dan Mbak Desi yang telah memaparkan secara komplit tentang jurnal. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi ya Prof Novi ya, karena sudah sangat lengkap. Jadi dengan ini saya akan coba berbagi tentang jurnal dekonstruksi. Saya akan coba share screen. Teman-teman, saya mulai ya dengan jurnal dekonstruksi ini. Kita mulai dengan mungkin asal mulanya ya Prof ya. Iya. Jadi jurnal dekonstruksi ini mulai terbit 1 Januari 2021. Jurnal ini dibuat atas prakarsa Dr. Karlina Supeli, dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat yang biasa disebut STF di Rakara. Pengelolanya adalah alumni STF, termasuk suami saya yang menjadi pimpinan redaksinya. Jurnal ini mempunyai reviewer dari Scopus dan Sinta, yaitu Muhammad Rusnoto Susanto, Insanul Kisti Bariah, dan Hendar Putranto. Selanjutnya adalah tema jurnal. Jurnal ini membicarakan tentang filsafat dan penerapannya, yaitu kebudayaan. Dalam kebudayaan itu terkandung banyak aspek kehidupan manusia seperti seni, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga banyak tulisan-tulisan menyangkut aspek tersebut. Jangan heran kalau jurnal ini ada tulisan tentang musik, puisi, arkeologi, yoga, dan kuliner yang ditinjau dari segi filsafat. Seperti layaknya syarat penulisan jurnal, tulisan harus memuat abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, teori dasar, buku referensi utama yang mendasari penelitian, pembahasan, dan tentu saja ditutup dengan kesimpulan. Syarat penulisan adalah tulisan sekitar 2.000 sampai 5.000 kata dengan format words, font Times New Roman, 1,5 spasi. Penulis harus menyertakan biodata, asal kampus, dan alamat email. Mengenai tulisan esai, selain artikel penelitian, jurnal juga menerima tulisan esai yang bukan hasil penelitian, namun merupakan buah pemikiran atau visi dari penulis. Biasanya para budayawan, politikus, dan seniman lebih suka menulis dalam format bebas. Redaksi memberikan 25% ruang untuk para penulis esai. Tentang pengiriman naskah. Jurnal ini bersifat online. Cara melihat, mengakses, dan mengirimkan naskah melalui jurnaldekonstruksi.id. Namun banyak juga yang mengirim via email jurnal.dekonstruksi@yahoo.com. Atau kadang-kadang banyak teman mengirim naskah melalui WA saya. Padahal saya bukan pengurus jurnal. Jadi karena suami saya pimpinan redaksinya, jadi saya tahulah sedikit banyak dapur jurnal itu. Saya hanyalah salah satu penyumbang naskah saja. Jadi setiap terbit saya selalu menyumbang naskah. Jurnal ini terbit 3 bulan sekali. Jurnal ini terdaftar di portal Garuda dan terdapat di Crossref sehingga mempunyai nomor DOI. Dan semua naskahnya dapat dilihat di Google Scholar. Jurnal ini terbit 3 bulan sekali, jadi ada 4 nomor setiap tahunnya. Mengenai para penulis, jadi karena penulisnya banyak sekali, lebih dari 150 penulis yang telah menyumbangkan artikelnya, saya hanya memasukkan beberapa penulis yang banyak menghiasi media massa seperti dosen, dan seperti kita lihat di sini ada Frans Magnisuseno, seorang filsuf dan dosen,
Gunawan Muhammad, penyair, jurnalis, dosen, dan juga perupa. Ayu Utami, penyair. Nirwan Dewanto, kurator. Hendra Wianto, kurator. Asmujo Irianto, itu kurator dan dosen juga perupa. Seno Suyono, jurnalis dan arkeolog. Jenul Ma'rif, agamawan, dosen. Dan Nawatunggal, seorang jurnalis dari Kompas. Dan selanjutnya ada Aji Wicaksono, seorang kurator. Wahyudin, kurator. Muhammad Rusnoto Susanto, kurator, dosen, dan perupa. Jadi memang lingkungan kami, saya dan suami sama-sama kami seorang penulis, kurator, dan juga pelukis. Jadi banyak teman-teman yang sangat antusias untuk menulis di jurnal ini. Selanjutnya ada Desi Nur Cahyanti, seorang dosen. Junanto Herdiawan, ekonom dari Departemen Keuangan. AS Kurnia, kurator. Wahyu Raharjo, penerbit dari Gramedia. Hasan Apahani, penyair. R.E. Hartanto, seniman dan pelukis. Tahrizal Fahlepi, seniman dan penggrafis. Yuswantoro Adi, seniman dan pelukis. Selanjutnya juga ini ada Ugo Untoro, seorang seniman dan perupa yang aktif. Ada Agus Bagus Prastio, kurator. Bambang Asrini Wijanarko, kurator. Mardohar, kurator. Syarif Maulana, seorang filsuf dan dosen. Julius Tandianto, filsuf dan dosen. Mungkin saya tidak bacakan semua, mungkin kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita akan bertemu dengan profesor kesayangan kita. Sebelumnya Prof, ya ini Profesor Sri Uni Ruslianti, seorang dosen yang menyumbangkan artikelnya untuk jurnal ini. Begitupun dengan Suryanti, dosen. Rikarian, dosen. Rahmat Jabaril, seorang dosen dan perupa. Dan Mbak Ika kebetulan hadir di sini. Mbak Ika Ismur Diahwati adalah seorang dosen dan perupa. Sedangkan beliau ini sedang menuju profesor, ya, sedang jadi associate profesor. Selanjutnya ada Tri Aru Wiranto, seorang dosen dan perupa. Dan seterusnya masih banyak lagi, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kita lanjut, ini asal universitas, para penulisnya juga beragam, ini dari UI, ITB, UGM, UNAIR, UIN, IKJ, Maranatha, ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, ISI Padang, tentu saja ISBI Bandung, STF Dirakara, dan lain sebagainya. Jadi demikianlah sedikit paparan saya tentang jurnal dekonstruksi. Saya harap para pemirsa dapat menyumbangkan artikelnya, langsung bisa ke jurnal dekonstruksi. Maaf nih Prof, sekalian promosi juga bisa melalui WA saya atau email. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana Sungkar, luar biasa ya. Ini penulisnya juga luar biasa ya Bu Ika ya. Dari berbagai lini. Jadi kita ingin menulis juga ya Bu Ika ya. Ditunggu Prof. Ditunggu Iya. tulisannya Prof Novi, Iya, suatu betul. kebanggaan bisa Bu Novi dan ibu-ibu di sini, Uni Eva, untuk menulis di jurnal dekonstruksi, karena jurnal ini agak unik karena bisa dilihat dari penulis-penulis yang saya sebutkan tadi, seperti Gunawan Muhammad itu udah 5 kali menulis. Prof Franz juga udah 3 kali. Jadi mereka antusias, memang tulisannya bukan tulisan ilmiah, tapi kami menerima dengan senang hati karena memang kalau seniman di antara kesibukannya nggak bisa riset nih Prof. Jadi esai aja boleh. Iya, ya. Jadi sesuai dengan ini, dengan CV Bu Ana ya. Sampai perlu saya bacakan juga ini CV-nya ini. Wah, saya baru tahu kalau Ana Sungkar dilahirkan di Jakarta tahun 1960. Saya kira 1970. Asik dapat diskon 10 tahun.
Luar biasa. Lulus sarjana dalam bidang akuntansi di Universitas Trisakti tahun 1985. Kemudian lulus sarjana di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta tahun 2013. Mendapat gelar master di Seni Urban dan Industri Budaya dari Institut Kesenian Jakarta 2015. Dan doktor penciptaan dari Institut Seni Indonesia Surakarta 2020. Wah, luar biasa. Ia pernah bekerja sebagai eksekutif di dalam industri otomotif dan perminyakan. Wow. Jadi ini ya sangat Loncat ya. multidisiplin. Iya, multidisiplin, bahkan transdisiplin ya. Iya, transdisiplin. Mempunyai usaha sendiri di bidang retail dan consumer product, menjadi art dealer, perupa, penulis, dan juga kurator dalam banyak pameran seni. Nah, ini juga karya-karyanya luar biasa, 5 tahun. Wah, kalau dibacakan ini bisa satu sesi sendiri nih ya Mbak Ana ya. Dan hampir setiap tahun ya ini saya lihat ini 2018, jadi 5 tahun terakhir luar biasa. Kemudian menjadi kurator 2019 sampai sekarang, dan karya-karyanya wah, wow banget ya ini ya. Juga para pembicara saya kira luar biasa, dan saya juga senang dan bangga menjadi moderator, senang sekali. Ya, terima kasih Bu Ana Sayang, terima untuk kasih Prof. Novi atas apresiasinya. Saya masih belajar, Bu. Memohon iya, bimbingannya, Bu Novi. ya. Untuk selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, baru kita nanti tanya jawab ya, saling memberi masukan dan tukar pengalaman. Dipersilakan Mbak Eva, tapi sebelumnya saya ingin membacakan dulu CV-nya. Mbak Eva Yanti, Magister Sains, seorang dosen di ISI Padang Panjang. Oke, S1-nya di Universitas Komputer Indonesia. Wah, ini jago digital ini ya. Desain komunikasi visual 2007 sampai 2011. Kemudian S2-nya Kajian Budaya Universitas Udayana, wah melompat nih, 2013 sampai 2016. Nah, saat ini kegiatannya adalah pendiri Pusat Seni dan Desain Enselide Relawan di SMP dan SMA. Wah, luar biasa, Yayasan Babu Salam Bukit Tinggi Indonesia. Kemudian juga seorang manajer jurnal arsip di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kemudian juga seorang peneliti utama di ISI Padang Panjang. Ini sangat luar biasa. Risetnya kampanye anti korupsi melalui desain karakter visual game untuk membentuk modal sosial. Nah, ini bisa masuk ke dekonstruksi ya, Bu Ana ya, nih ya. Riset-risetnya luar biasa. Kemudian anggota peneliti di ISI Padang Panjang Indonesia, manifestasi budaya gosip dalam meme visual, meme politik di Indonesia. Wah, selain seni juga kajiannya politik nih, politik budaya luar biasa. Wah, pasti nanti akan seru ini. Ya saya kira ini juga sebagai speaker dan partisipan dalam berbagai seminar, ini juga kalau dibacakan bisa satu sesi sendiri nih. Nah, monggo dipersilahkan Mbak Eva Yanti untuk memaparkan materinya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum saya mau buka ini presentasi saya mohon izin dulu bilang terima kasih untuk seluruh anggota CSI untuk kesempatannya. Saya dikasih kesempatan untuk berbicara nih di depan forum, dan seluruh panitia CSI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Jadi sebenarnya saya agak-agak ragu juga nih untuk bahas tentang selengkung jurnal, karena pada dasarnya kan saya sendiri bukan dari linguistik atau bahasa yang notabene emang concern ya dalam tata tulis dan sejenisnya itu.
Tapi saya akan share pengalaman pribadi saya aja, bagaimana sih saya ikut terlibat dalam mengatur gaya selingkuh jurnal di jurnal arsip ini, Bapak Ibu. Kebetulan saya sendiri udah terlibat di tahun 2020 sampai sekarang udah 4 tahun. Jadi cukup banyak berhubungan dengan para editor, baik itu editor dari luar maupun dari dalam. Dan kami juga punya banyak editor luarnya gitu kan ya. Tapi masih skop Indonesia karena kita baru Sinta 4, jadi belum ada tuh editor yang dari Scopus luar negeri atau sejenisnya. Tapi kalau misalnya CSI punya link boleh dibagi-bagi link editor luar negerinya. Dan mungkin nggak banyak ya, karena sudah dibahas juga dari minggu-minggu kemarin soal jurnal. Jadi sesimpelnya kalau sebelum sebelum panjang lebar saya ngobrol, kalau mau kenal saya lebih jauh, mungkin Bapak Ibu bisa cek di Scopus ID atau Orchid saya tentang tulisan-tulisan yang saya bahas. Memang pada dasarnya saya suka sih yang berhubungan dengan politik, budaya gitu kan ya, yang digabungin sama digital media gitu kan ya. Jadi enak aja gitu. Bener kata eh, Prof. Novi ya, itu tuh asik gitu kan, apalagi Iya. zaman-zaman sekarang ya, zaman-zaman politik yang lagi panas-panasnya. Jadi saya suka aja gitu memperhatikan wacana atau fenomena seperti itu. Jadi pasti tulisannya pasti ngarah-ngarah ke situ. Kalau nggak digital humanity, kalau nggak masuk ke politik budaya tadi gitu. Iya. Kira-kira gitu ya. Jadi untuk memahami selingkuh general kita balik lagi ke topiknya. Sebenarnya saya sudah ngebagi sih 3 komponen agenda yang akan saya bicarakan. Yang pertama itu adalah pengenalan, habis itu penerapan, selingkuh jurnal ilmiahnya kayak gimana nih gitu kan. Terus ada komponen utama gaya selingkuh jurnal sama final tips sama takeaway-nya. Jadi langsung ya pengenalan itu sendiri. Kira-kira ini nggak tahu nih benar salahnya, tapi saya dapat informasi ini dari jurnal juga gitu kan ya. Sebenarnya asal usul selingkuh jurnal itu dari mana sih itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya ketika saya dapat topik ini. Saya coba-coba searching gitu, ternyata benar selingkuh itu emang pada dasarnya diambil dari bahasa Indonesia yang berarti lingkungan atau batas sekeliling sesuatu. Dalam artian asal-usul istilah selingkuh dalam konteks penulisan dan penerbitan berhubungan dengan ide bahwa gaya penulisan dalam format tertentu terbatas atau spesifik untuk lingkungan tertentu. Jadi makanya kalau kita lihat dekonstruksi pasti punya gaya yang berbeda dengan arsip gitu kan ya. Apalagi dengan jurnal-jurnal lainnya gitu. Itu memperlihatkan bahwa ini loh saya, ini loh ciri khas saya gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih kalau kita bahas tentang selingkuh jurnal. Terus apa itu gaya selingkuh atau in-house style-nya? Gaya selingkuh atau in-house style itu adalah tata tulis yang dibakukan oleh penerbit sebuah tulisan agar tulisan-tulisan yang dimuat memiliki kesamaan gaya atau style. Jadi selanjutnya nanti gaya selingkuh itu akan dijabarkan di template. Template yang biasanya ibu-ibu bisa download ya kalau misalnya mau publish di jurnal, kita biasanya memfasilitasi template di bagian pertama gitu kan ya, dashboardnya gitu. Jadi template itu sendiri adalah sumber baku penulisan ilmiah yang biasanya sudah disediakan dalam bentuk file untuk memudahkan penulis memenuhi gaya selingkuh yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih jurnal arsip gaya selingkuhnya seperti apa gitu kan ya, tinggal download template-nya aja di situ sudah dijabarin. Bagaimana sih bentuknya nanti akan saya jabarkan juga bocorannya di sini karena kita arsip juga baru minggu kemarin ketok palunya untuk menyelesaikan gaya selingkuh terbaru kami gitu. Nanti kita coba lanjut ya. Jadi gaya selingkuh itu memiliki aturan-aturan khusus yang mencakup aspek seperti format penulisan, pemilihan diksi, dan layout yang bertujuan untuk menjaga keseragaman dan ciri khas dari karya-karya yang diterbitkan. Jadi sebenarnya ini biar populer aja, biar familiar. Oh ini dari dekonstruksi nih, oh ini dari arsip nih, gitu. Ngelihat dari tata letak layout atau font-font yang dihasilkan. Jadi intinya gaya selingkuh itu meliputi berbagai aspek seperti jenis-jenis font yang digunakan. Misalnya kalau misal ada beberapa jurnal yang menggunakan Times Roman, ada juga yang menggunakan Cambria dan sejenisnya. Terus ukuran-ukurannya, ada yang menggunakan 12, ada yang 11, ada yang 10. Itu kira-kira font yang digunakannya seperti apa gitu. Terus format judul dan abstraknya gimana sih gitu.
Ada yang mungkin membatasi 14 kata aja nih untuk judul biar efektif gitu. Ada yang nggak peduli sama ukuran berapa wordnya gitu. Yang penting eh, kalau kalimatnya udah efektif ya udah gitu. Nggak apa-apa mau 20 word juga oke gitu. Terus bagaimana format abstraknya? Ada yang mungkin menggunakan abstrak yang satu spasi gitu, ada yang 1,5, atau ada yang memiliki font abstraknya itu 10 aja gitu, 10 ukuran font gitu kan. Karena kan kita bisa lihat tuh di Word gitu ada pemilihannya, ada 10 PT, ada 12 PT, ada sejenisnya gitu. Terus ada namanya layout halaman. Layout halaman ini bagaimana sih tampilan tata letaknya? Mau rata kiri kah, mau rata kiri kanan kah gitu, atau mau ukuran layoutnya tuh ada 3,3,4,4 atau yang lainnya. Itu tergantung kesepakatan dari para redakturnya. Terus bagaimana penggunaan grafisnya. Terus bagaimana format citasi serta aturan penulisan daftar pustakanya. Kira-kira kalau misalnya sekarang itu paling banyak penggunaannya style apa ya, atau style Chicago. Tapi ada beberapa yang saya lihat jurnal-jurnal Scopus dia sudah memiliki style sendiri gitu. Jadi dia tidak mengikuti format apa ataupun Chicago, tapi dia sudah punya format baku sendiri ala institusi mereka gitu. Jadi contohnya seperti itu ya, Ibu-ibu. Jadi selain itu, jumlah kata maksimal dalam abstrak juga menjadi pertimbangan untuk gaya selingkuh ini. Jumlah kata dalam artikel dan format penulisan judul juga ditentukan oleh gaya selingkuh pada jurnal tersebut. Terus gaya referensi juga bisa sangat bervariasi. Kayak yang saya bilang tadi, ada yang memang menggunakan apa style, ada yang menggunakan LMA dan yang lain. Terus nanti beberapa memiliki panduan citasi yang unik mereka sendiri. Kayak yang saya bilang tadi ada beberapa, nanti saya contohkan beberapa jurnal Scopus yang memiliki eh, referensi citasi yang cukup berbeda gitu dengan pedoman apa ataupun Chicago. Habis itu, perbedaan gaya selingkuh antar jurnal mencerminkan keunikan identitas masing-masing jurnal atau penerbit. Jadi, gaya selingkuh juga dapat berubah seiring waktu, menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam disiplin ilmu dan preferensi pembacanya. Jadi, intinya nggak melulu ajak ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya kita itu di jurnal, kita pengen lihat nih yang terbaru, yang seperti apa sih trennya gitu, yang lebih nyaman di mata, yang seperti apa sih fontnya, terus warna yang digunakan yang kayak gimana sih gitu, yang biar orang ngebaca tulisan kita itu nggak bosan gitu. Itu poinnya. Jadi ketika ketika dia download artikel kita, terus dia cek, dia enak ngebacanya karena pada dasarnya audiens sekarang kan berbeda ya sama audiens yang dulu-dulu gitu, dalam artian selera tes pembacanya, terus kapasitas waktu membacanya gitu kan ya, waktu 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 keterbatasan waktu dia membacanya gitu. Jadi itu kita pertimbangkan untuk memakai selingkuh yang seperti apa sih yang enak nih buat audiens kita gitu. Kayak gitu kira-kira. Terus kenapa penting sih mematuhi gaya selingkuh dalam penulisan jurnal? Ada 3 kategori sih. Yang pertama itu kalau kita di redaktur itu, ketika kita ngelihat nih penulis mematuhi nih, pertama gaya selingkuhnya udah benar nih, template-nya udah benar gitu kan ya. Kita ngerasa oh ini oke nih gitu. Terlihat profesional dan rasa hormatnya itu terhadap standar penerbitan itu udah benar nih gitu. Jadi hal pertama yang kita lihat itu biar biar tulisannya itu nggak ditolak gitu kan ya. Gaya selingkuhnya dulu nih. Apakah dia mematuhi atau tidak gitu. Gaya selingkuh dalam jurnal kita nih. Kalau enggak, udah itu tulisan bakalan diseleksi, disisihkan dulu gitu. Jadi belum masuk ke substansi nih, baru 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 lihat apakah gaya selingkuhnya sudah oke nih, gitu ada sesuai sama kesepakatan yang ada di template. Kalau udah benar, baru nih kita sisihin. Oh ini baru kita cek ke substansinya gitu kan ya. Kalau misalnya belum, kita sisihkan. Kadang langsung kita kembalikan gitu, tanpa melewati reviewer terlebih dahulu gitu. Jadi itu seleksi pertama tuh gaya selingkuh itu. Jadi apakah sesuai template atau tidak, nanti ketika sudah selesai, baru kita masuk ke wilayah substansinya. Apakah sesuai nih substansinya, baru kita lempar ke reviewernya. Kayak gitu kira-kira. Itu hal pertama. Yang kedua tadi, menunjukkan tingkat profesionalitas dan rasa hormat terhadap standar penerbitan dan komunitas akademisnya. Terus yang ketiga, yang tadi ya, ini dapat membantu menulis untuk secara efektif berkomunikasi, mengkomunikasikan temuan mereka kepada audiens jurnal yang terbiasa dengan gaya presentasi tertentu. Kira-kira gitu, Bapak Ibu.
Jadi bagaimana sih penerapan selingkung jurnal ini? Oke, sebelum kita masuk ke penerapannya, saya mau cerita dulu nih. Sebenarnya pengaruh pengaruh selingkung itu besar ya, besar sekali gitu. Saya bagi dalam 7 kategori gitu. Ada 7 elemen yang mempengaruhi gaya selingkung ini. Yang pertama adalah pemilihan bahasa. Jadi sebenarnya lingkungan akademis tertentu mungkin memiliki preferensi untuk menggunakan bahasa yang lebih formal atau teknis, seperti biasanya jurnal-jurnal atau institusi-institusi yang kayak saintis ya, yang formal kayak biologi gitu kan ya, dia udah baku tuh kalau misalnya dia menggunakan bahasa-bahasa Latin, dia pasti sesuai gitu, bahasa-bahasa Latinnya gitu kan ya. Terus sementara ada mungkin yang emang institusi yang menerima bahasa yang lebih naratif atau deskriptif gitu. Biasanya jurnal-jurnal humanitas, sosial itu lebih fleksibel, dia lebih lebih menerima bahasa-bahasa yang lebih naratif dan deskriptif tadi gitu. Terus yang kedua adalah struktur dan organisasi. Jadi dalam beberapa institusi atau institusi jurnal itu sendiri, dia memiliki struktur-struktur dan organisasi yang berbeda. Pada umumnya itu ada yang namanya format IMRAD, namanya Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi ini standar untuk banyak jurnal sains, tetapi gaya selingkuh seperti ini dalam humaniora atau ilmu sosial mungkin mempunyai struktur yang lebih fleksibel atau naratif. Nanti akan saya perlihatkan ada beberapa yang umum strukturnya seperti apa, dan ada contoh yang di luar struktur itu gitu. Terus yang ketiga, elemennya adalah sistematika citasi. Jadi kayak selingkung juga menentukan sistem citasi yang digunakan. Misalnya lingkungan ilmiah yang berbeda mungkin memiliki format apa tadi, NLA tadi, Chicago atau lainnya sebagai standar citasinya. Makanya lebih banyak tuh jurnal-jurnal yang memakai format Mendeley ya. Jadi biar otomatis aja gitu. Udah ada strukturnya gitu. Tapi ada beberapa selingkung jurnal yang saya lihat memiliki format yang berbeda. Jadi kita tinggal copy aja gitu citasinya gitu. Dia udah kasih gitu format citasinya. Terus yang keempat adalah tingkat detail. Ini biasanya disiplin tertentu mungkin membutuhkan detail metodologis yang sangat rinci, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada diskusi teoritis dan interpretasinya. Yang saya bilang tadi, mungkin jurnal-jurnal yang emang fokus ke metodologis tadi, yang kayak saintis tadi ya, yang kayak biologi, fisika, kimia, dan yang lain itu, dia emang saklek dengan metodologis yang rincinya tadi gitu. Yang emang eh, kalau kita lihat jumlah humaniora, art dan yang lain, dia lebih fokus cenderung ke diskusi teoritis dan interpretasi penulisnya. Kayak gitu ya, kira-kira. Terus yang kelima, yaitu penekanan pada grafik dan tabel. Ini kayak bidang biologi dan kimia tadi ya. Dia lebih mementingkan menggunakan penggunaan tabel dan grafik yang ekstensif. Sedangkan disiplin sastra mungkin lebih menggunakan analisis teksnya aja gitu, bukan masalah grafik dan tabel dan sejenisnya gitu. Terus yang keenam, elemen interdisipliner. Ini gaya selingkung di lingkungan interdisipliner mungkin menggabungkan berbagai aspek yang dari disiplin yang terlibat, menjelaskan format yang unik yang cocok dengan kebutuhan penelitian gabungan tadi. Ada yang tadi dibilang sama Mbak Ana kan ya, kalau misalnya dekonstruksi mungkin lebih fleksibel gitu, esai ya oke gitu, it doesn't matter gitu kan ya. Terus ada juga yang mungkin menolak gitu kalau misalnya esai aja saya nggak mau nih, belum ada itunya gitu kan ya, format bakunya yang saya butuhin gitu, kira-kira seperti itu. Terus ada yang ketujuh nih, kebijakan editorial. Ini jurnal tertentu mungkin memiliki kebijakan editorial yang mempengaruhi gaya penulisan seperti batasan kata tadi ya, preferensi untuk jurnal artikel tertentu. Ada yang emang concernnya seperti studi case, review sistematis atau laporan empiris, dan penulisan khusus untuk presentasi datanya gitu. Dan ini ya tadi yang dibilang sistem tadi, struktur naskah tadi. Jadi sebenarnya pada umumnya yang setelah saya coba analisis gitu, format umum gitu yang dipakai oleh seluruh jurnal di dunia itu ada 4 gitu. Ada yang IMRAD, itu ada abstrak, introduction, method, result, and discussion gitu. Jadi dia ngerucutnya ke situ gitu kan ya. Ada contohnya. Terus ada yang namanya AIRDAM. AIRDAM ini kan for money medical paper. Jadi abstrak, introduction, result dulu, baru diskusi, baru di bawahnya itu ada material and method. Kira-kira gitu. Jadi ada yang contohnya tuh seperti ini nih, IMRAD plus XC. Ini biasanya struktur artikelnya itu combine.
result and diskusinya. Jadi mulai dari abstrak, introduction, material and method, habis itu baru result discussionnya, baru conclusion. Jadi result diskusinya tuh bisa masuk ke conclusionnya langsung gitu. Jadi nggak ada tuh wilayah bagian discussionnya. Jadi conclusionnya tuh udah di apa result and discussionnya tuh udah langsung di conclusionnya gitu. Terus ada lagi yang keempat ini, ada yang namanya for theoretical model computing argument paper, ini IBC. Jadi dia masuknya tuh ke abstrak dulu, baru introduction, baru development of model validation-nya. Ada problem solution-nya, ada teori algoritmanya, baru conclusion gitu. Ini kira-kira struktur umum dari seluruh jurnal ya. Saya ambil sampelnya gitu kan ya, baik itu dari Scopus 1 sampai Scopus 4, baik itu dari Sinta 1 sampai Sinta 4 gitu. Sinta 5 atau Sinta 6 gitu ya. Jadi dia sudah memiliki struktur yang seperti ini kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya, punya tulisan gitu, kita harus lihat dulu bagaimana sih struktur sistematika naskahnya, apakah sudah cocok nih sama tulisan kita gitu. Kadang-kala dia nggak punya studi literatur nih gitu. Jadi kita harus buang studi literatur kita gitu kan ya. Atau mungkin kita nggak punya studi literatur nih, adanya cuma metode gitu kan ya. Jadi kita harus menyesuaikan nih. Oh berarti sistematikanya jurnalnya yang seperti ini yang kita mau masukin gitu. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana penerapannya gitu kan ya. Itu kan struktur yang umum gitu. Dan 3 jurnal ini sebenarnya memiliki struktur yang sangat berbeda dengan struktur umum tersebut gitu. Ini ada sampel yang emang di 4 tadi nggak ada di dalamnya gitu. Kayak saya sendiri di arsip tidak menggunakan itu, berat tadi. Terus di International Journal Wellbeing, ini juga Scopus di IJW-nya gitu. Dan dia malah apa ya, menggunakan yang namanya video, audio visual untuk abstraknya. Terus ada YUJR, kita cek dulu ya. Mungkin bisa ini kita lihat di IJW dulu. Kira-kira kita nggak ya nyambung. Nah ini nih. Ini di sini ada checklist submission preparation checklistnya. Ini jurnalnya. Di sini dia jelasin ini nih. Author accept article are encouraged to create video abstraknya. Jadi ada guideline untuk videonya. Jadi abstraknya itu dia gunain video gitu. Ini contohnya kita lihat abstraknya itu di YouTube. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau masukin jurnal ini, kita bikin abstraknya tuh pakai video, nggak pakai apa? Nggak pakai tulisan lagi gitu. Jadi ini contoh Hi, abstraknya gitu. I'm Dr. Meg Warren, Associate Professor of Management at Ini Western yang di Washington sampelnya University. sendiri. And along with my co-authors, Kedengaran ya Paige Bapak Ibu ya. Wisakon and Rachel Ini Waldrop, contoh I'm abstraknya excited to gitu. share our latest research Kira-kira on highlighting kita strengths tutup in lagi. response to discrimination. Jadi itu untuk jurnal IJW-nya, dan ini bocoran untuk selingkung arsip yang baru, yang emang ini belum di-upload sama sekali nih. Insya Allah minggu depan kita upload. Kita tutup dulu ya. Kita gimana ya? Oops. Kita dulu. Gimana nih nutupnya nih? Kacau nih. Oke. Kita tutup dulu. Ini ada contohnya untuk template arsipnya. Jadi untuk sekarang itu ada kelihatan, Prof? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini ada contoh dari arsipnya sendiri gitu kan ya. Jadi kita punya tiga babak. Jadi babak pertama itu kita kasih aturan dulu ke penulisnya. Ini loh gitu aturan-aturan kita gitu. Misalnya kayak ayo kirim filenya pakai OpenOffice, Microsoft Word sama RTF, jangan pakai PDF gitu. Kira-kira gitu. Kalau misalnya PDF pasti udah diderat dulu gitu kan. Terus habis itu harus menggunakan bilingual gitu. Terus nanti teks artikelnya tuh ditempel di sini gitu. Di belum poin bergerak, 2 gitu. Mbak Eva, belum bergerak. Belum ya? Gimana nih cara menggerakannya? Ini udah? Enggak ya? Baru ini. Masih. Iya, masih ini sih. Terus di situ dilihat ya, file ini berisi 3 item gitu. Dan hal pertama itu instruksinya, terus hal kedua dan di halaman ke-7 itu baru template artikelnya. Mulai dari yang pertama itu bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesianya di bawahnya.
Jadi di sini udah ada catatan kakinya bersifat opsional, terus gambar figurnya, pemilihan fotonya harus resolusinya segini gitu kan ya, resolusinya 1200 sampai 1600 gitu. Terus sudah lebih dari 480 kali 64 kilobit gitu. Terus kalau misalnya gambarnya melebihi 2 mega harus dikurangi gitu, kira-kira. Terus kalau misalnya filenya lebih dari 500 KB udah nggak bisa gitu. Jadi nguploadnya harus di bawah 500 KB karena kapasitas ruang servernya ya. Kita membatasinya gitu. Jadi kalau misalnya di atas 500 KB sudah nggak kita upload lagi gitu. Jadi emang harus dikonversi dulu gitu artikelnya gitu. Terus artikel wajib melampirkan laporan hasil pengecekan Turnitinnya maksimal plus minusnya 25%. Jadi seperti itu kira-kira untuk pertamanya gitu. Terus babak keduanya baru kita masukin template-nya. Bagaimana pemilihan pemilihan fontnya gitu kan ya, bagaimana judulnya gitu kan ya. Terus bagaimana dia menetapkan first actor, second actor sama third actor-nya gitu. Terus bagaimana dia menetapkan korespondensi aktornya gitu. Terus abstraknya pasti harus dipisah sama keywordnya gitu. Kira-kira gitu. Sedetail itu kita masukin. Jadi kalau misalnya di archive itu introduction habis itu langsung result discussion. Terus baru masuk ke conclusionnya gitu. Jadi kita nggak pakai Imrat tadi ya. Jadi kita cuman pakai yang tadi introduction, IRAC ya, IRAC ya. Jadi introduction, result and discussion, baru conclusion. Ini penentuan bagaimana memilih tabelnya dan sejenisnya. Terus baru referensinya. Kayak gitu kira-kira kalau di arsipnya. Bisa dilihat, Bapak Ibu, bisa kelihatan ya, sampai bawah ya? Belum. Kalau saya belum. Belum ya? Kalau Mbak Ana sudah? Mbak Anda gimana? Agak bingung Belum juga. sama sekali tidak bergerak Uni Eva dari tadi. Cuma baru Ya, kita, install ya aja. benar-benar kita itu dulu ya. Kita coba lagi ya. Kita coba dulu. Kita tutup dulu share-nya. Kayaknya emang agak sulit ya dikerjain ini. Wait. Sama ini kayak kayak Mbak ya, Mbak Ana dikerjain juga. Ini udah kelihatan belum? Bergerak? Bergerak ya? Ya, bergerak. Oke. Jadi ini contohnya ya, kira-kira. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya jurnal-jurnal lain pakai Emrat, kalau ini enggak gitu. Ini langsung aja. Jadi metodenya itu udah terhubung di pendahuluannya. Jadi di sini ada itu kan ada pembahasannya. Jadi eh, maupun referensi maupun segala macamnya, objektifikasinya, novelty-nya gitu sudah masuk ke introduction-nya, baru langsung ke result and discussion, baru ke eh, apa conclusion-nya, baru referensi. Jadi nggak ada tuh metode di situ gitu. Walaupun pada dasarnya secara tidak langsung kita udah bahas sebenarnya introduction itu udah include sama metode nih gitu. Kayak gitu kira-kira. Terus kita stop share dulu. Kita lihat ada satu lagi contoh dari gaya selingkung. Ini lebih ringan lagi. Ini JUJR. Ini udah Scopus 1 juga. Kebetulan kemarin tulisan saya juga masuk di sini. Ini kita lihat ya. Bisa nggak ya? Kita cek. Ini lebih gampang untuk gaya selingkungnya. Kita share lagi. Ini kelihatan? Ini jurnal JUJR mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang memang suka nulis humaniora gitu kan ya, baik itu art gitu ya, dan yang lain, sosial dan yang lain gitu. Di sini lebih ringan gitu untuk gaya selingkungnya gitu. Jadi kalau di sini dia sama ya ngasih ngasih pengaturan dulu di awal gitu. Terus habis itu baru di sini masuk artikelnya. Dan ini malah lebih ringan. Dia cuma introduction, mulai dari abstrak tadi ya, keyword, introduction, habis itu langsung ke conclusion. Jadi kita nggak tahu nih naruh metodenya di mana gitu. Kita juga nggak tahu menaruh hasil resultnya di mana gitu. Jadi dia langsung dari introduction ini langsung loncat ke conclusion gitu.
Jadi enak gitu. Jadi kita ngikutinnya. Jadi kalau misalnya kita punya yang namanya studi literatur atau metode gitu, atau misalnya kita punya result dan yang lain, kita bisa sebar aja nih di sini gitu. Jadi dia ngasih tahu, oh ini nih level apa subheadingnya yang kedua taruh di sini gitu. Terus hasil-hasilnya taruh di sini gitu. Di subheading yang ketiga yang di sini gitu. Jadi kita nggak terpaku sama struktur yang baku tadi gitu. Jadi kita nggak perlu nih ngerevisi tulisannya gitu. Ini kan kayak format esai aja gitu. Dari abstrak langsung loncat ke introduction, langsung loncat ke conclusion gitu. Namun di sini kita tidak menggunakan yang namanya Mendeley atau citasi yang lain gitu. Karena dari ini 16 ya, 16 template. Jadi dia cuma menjelaskan betapa pentingnya template referensinya itu di 13 ya, 13 halaman gitu. 13 halaman untuk referensinya aja. Bagaimana sih kita memasukin referensi kayak gini loh gitu. Ini key point-nya gitu. Ini more detailnya gitu. Jadi dari 16 halamannya itu hampir 80%-an hanya menjelaskan bagaimana kita mensitasi tulisan orang lain atau bagaimana kita menuliskan gaya referensinya gitu. Kayak gitu. Jadi kita langsung langsung masukin gitu. Oke, gini loh gaya referensi yang dia butuhkan gitu. Jadi kayak gitu kira-kira Bapak Ibu kalau emang niat masuk ke sini gitu. Habis itu arsip udah, yang tadi udah, ini juga udah. Jadi kita kira-kira itu aja ya. Belum saya belum tahu. Jadi kita masuk ke slide presentasinya lagi. Jadi contohnya udah terlihat ya Bapak Ibu. Ini kita masuk lagi ke slide presentasinya. Oke. Jadi sampelnya sudah dilihatin tadi. Terus sebenarnya poinnya itu atau yang perlu di highlight sih dari Selingkung Jurnal itu 4 aja sih sebenarnya gitu. Yang tadi ya, jenis font dan ukurannya tadi, terus format judul dan abstraknya, terus aturan penulisan dalam daftar pustakanya, terus panjang artikel dalam format penulisannya. Jadi ada yang mungkin meminta Anda kalau misalnya mau masukin tulisan ke jurnal saya gitu, Anda harus menulis 5.000 minimal 5.000 kata sampai 7.000 kata katanya. Ada yang aturan seperti itu, baku banget. Ada juga yang ya terserah mau nulis 2 halaman atau 3 halaman juga cukup gitu. Kalau yang penting esensinya udah dapat gitu. Itu juga ada gitu. Terus kita masuk ke suggestion-nya lagi ya. Oke, sama ya, kita ingetin lagi ya, yang mungkin yang kemarin-kemarin ya, yang sudah ngasih materi kemarin. Ya ini penting banget sebenarnya yang tadi Mendeley, Zotero tadi gitu kan ya. Ada satu tool yang saya sering pakai dari Research Rabbit namanya. Research Rabbit adalah layanan pencarian naskah atau artikel yang mungkin kita bisa langsung bikin note class atau yang lain di dalam tool itu gitu. Jadi dia bisa terhubung juga sama Mendeley sama Zotero gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau nanti bisa klik aja link-linknya, ada panduan lengkapnya di situ. Jadi tinggal baca terus ikutin lagi gitu. Ya kadang-kadang saya awam juga, jadi suka lupa gitu. Kayak gimana sih ini aturannya gitu. Jadi panduan ini saya lihat terus gitu. Sampai benar-benar hafal soalnya panjang banget kan ya. Jadi kalau kita ngafalin panduan itu nggak enak banget gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya nulis, ya udah saya lihat lagi gitu. Kayak gitu makanya saya ingat terus gitu. Ini linknya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang lupa-lupa mengenai Mendeley sama Twitternya, di sini bisa include sama linknya. Terus mungkin yang belum familiar sama Research Rabbit, saya juga memfasilitasi video tutorialnya di sini gitu. Nah, ini nih, gimana cara mendaftarnya, cara menggunakannya. Jadi tinggal masukin ke link itu, link Research Habit-nya gitu, terus kita sign in. Bisa kalau misalnya belum ada akun, kita bisa sign up gitu. Terus di sini, Bapak Ibu nanti bisa langsung masukin gitu, email sama passwordnya kalau misalnya udah sign in ya.
Terus ini tampilan awalnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin collection baru. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin apa nih, topik-topik terbaru penelitian Bapak Ibu apa nih gitu. Jadi tinggal dimasukin judul gitunya. Misalnya kalau saya nih bikin apa, lagi seneng-senengnya gitu untuk ngeriset video gitu kan ya, video game karakter gitu misalnya. Jadi saya langsung bikin collectionnya biar tertata dengan rapi. Jadi masing-masing poin collection itu adalah topik-topik dari riset saya gitu. Jadi dari situ tuh, dan enaknya ini riset Rabbit ini dia sudah terhubung sama Zotero langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kolektifin gitu kan ya, paper-paper atau artikel-artikel yang mau kita citasi itu, kita tinggal mensinkronkan saja lagi gitu ke Zotero sama Mendeley-nya. Itu sih kira-kira. Memang nanti bisa saya kirim juga ini video tutorialnya biar nanti bisa Bapak Ibu mau aplikasiin gitu. Enak sekali kalau misalnya ya itu karena apa ya, saya emang suka nggak mau menata gitu. Biasanya kan kalau saya nyimpan tulisan itu kalau setelah download itu suka di delete gitu. Tiba-tiba kalau saya sudah download tuh tulisannya di apa, udah masuk kan ke itu saya ke komputer saya gitu, misalnya di folder downloadan gitu. Kalau udah full pasti saya delete gitu. Terus nanti ketika mau citasi gitu sama mau liatin referensinya udah hilang gitu. Dan itu sering sekali terjadi gitu. Makanya ketika saya dapat riset Rabbit ini enak gitu. Dia sudah di cloud, datanya sudah tersimpan yang kita apa yang kita download gitu. Terus apa ya yang similar work sama kita gitu, dalam artian yang emang apa ya penelitian itu yang penelitiannya itu sama kita, misalnya kita berbicara tentang gender sama game gitu kan ya, nanti peneliti seluruh dunia itu bahkan terhubung untuk menunjukkan ini loh gitu, peneliti-peneliti yang sama lo gitu, sama kamu gitu, sama Anda katanya. Terus di situ lebih gampang, jadi tinggal udah ada petanya, peta penelitiannya. Ini tahun 2022 siapa yang meneliti ini gitu, tahun 2003 siapa yang meneliti ini. Jadi lebih gampang kita ngelihat novelty kita itu di mana gitu. Kayak gitu sih. Jadi nanti ini memudahkan kita gitu. Ketika kita meneliti, terus kita lihat penelitian orang juga sudah ada. Jadi kita tahu, oh ini nggak seru lagi nih topiknya karena udah banyak yang meneliti gitu. Oh, ini nggak bakalan dapat nih novelty-nya gitu, atau cuman sedikit nih novelty-nya karena emang similar word atau referensinya udah banyak banget, ada yang ribuan gitu. Misalnya kalau kalau saya sendiri pas kecenderungan saya kan pas melihat kalau peneliti game ini mungkin masih beberapa ya, apalagi yang emang game yang di apa ya di collab dikolaborasikan dengan gender gitu kan ya. Itu tuh sangat menarik ya, makanya di sini tuh di Research Rabbit-nya kita ngelihat sedikit gitu, similar work-nya gitu. Yang meneliti baru sedikit sekali gitu. Ini contohnya ya, ketika sudah dihubungkan dengan Zotero-nya. Jadi kita lebih gampang. Jadi datanya tuh udah lengkap, include di situ semua gitu. Kira-kira gitu ya, Ibu-ibu ya. Nah, ini panjang banget videonya. Ini contohnya kalau kalau mau mensitasi, jadi udah enak. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi atau ngebaca ulang gitu. Jadi kita tinggal bikin note-nya. Habis itu di note itu kita langsung jabarin gitu. Oh ini loh yang penting gitu. Ini yang berhubungan sama female personality-nya gitu, female personanya gitu. Terus di situ tuh baru kita tinggal apa ya? Tinggal aplikasikan gitu. Persis. Jadi udah ada. Misalnya contohnya di sini gitu kan ya. Ini salah satu tulisan saya juga gitu. Ini sudah masuk semua datanya, udah di entry semua. Jadi emang rapi banget jadinya. Jadi kita tahu nih, oh ini loh gitu, file-file yang sesuai sama penelitian saya yang baru ini gitu. Kayak gitulah. Ya, ini panjang ya. Saya baru sadar ini terlalu panjang videonya. Jadi nanti ibu-ibu bisa bisa lihat aja tutorialnya kalau mau nyobain Research Rabbit-nya. Iya. Ini gimana? Sip. Saya tutup aja videonya. Jadi stop share. Oke. Ini cukup ya. Dicukupkan aja. Nah, panjang banget nih. Dan ada pantun juga nih buat ngebalas pantunnya Prof. Novi untuk penutup. Iya.
Sungguh cantik si anak darah, kalau tersenyum memikat hati, kalau tersilap tutur bicara mohon dipinta sepenuh hati. Itu Cakep. aja. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik ya, semakin utuh bagaimana memahami gaya selingkung. Dan saya ini ya ada apa hal yang baru bahwa tidak harus saklek begitu ya. Jadi Iya. gaya di masing-masing jurnal itu tuh berbeda-beda. Gaya selingkuhnya tata letak, tata tulis, kemudian juga isinya, kontennya, semuanya menunjukkan identitas jurnalnya. Ya, Pak ini juga masukan untuk jurnal Arif ya. Kalau jurnal Arif ini lebih sangat saklek. Iya. Ya. Iya. Silakan Bapak Ibu para kolega CSI untuk memberi masukan, respon, tanggapan, dipersilakan. Jadi Prof, sebelum ada yang raise hand dan tulis di chat, Uni Eva, jadi Prof ini adalah pengelola pimpinan redaksi dari Jurnal Arif. Aku baru ngirim dan baru terima. Iya. Jadi Uni Eva juga harus nulis ke Jurnal Arif. Iya. Iya, jurnal Arif ini agar menarik kan volumenya volume 3 gitu ya. Kan baru ini diusulkan akreditasi. Nah, cara menarik itu ada rewardnya. Jadi Asik. Nanti tulisan. Ini lagi yang lumayan. diincar nih reward. Lumayan 1 juta satu tulisan. Iya. Isi Padang Panjang rada miskin reward soalnya. Bocoran. Iya. Enggak ada ya, Prof Rosa enggak ada ya. Nanti dimarahin sama Prof Rosanya. Kamu ini apa? Katanya. Monggo. Ini ada Prof EN ini. Tadi bertemu juga dengan Prof EN. Prof Yudi juga ada ini, Pak Teddy. Ini dari Niluh Wati juga masih dari Bali, masih tetap bersama kita. Mungkin masih malu-malu nih mau nanya sama Prof Novi nih. Ya, Pak Teddy, dipersilakan Pak Teddy. Pak Teddy, selamat siang Pak Teddy. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Teddy. Juga Bu Prof Novi, Bu Ana juga senang mendengarkan uraian dari Mbak Uni Eva barusan. Saya masih menyimak Prof Novi apa yang disampaikan. Ada banyak hal yang meskipun mulai menulis jadul, tapi tetap sejak ketika menulis itu seolah-olah kita memulai lagi ya. Bukan hanya persoalannya yang berbeda, tapi juga medianya begitu ya. Ini mengajarkan pada kita untuk ya kalau ininya Prof Novi itu harus arif gitu ya. Ini ada undangan khusus untuk Pak Teddy ini. Ya, saya masih menyimak Prof Novi, mangga. Iya, terima kasih Pak Teddy. Ya, untuk sebentar saya ingin menyapa Prof EN, ini ada Prof EN ya. Nah, ini bisa juga di 2 jurnal sebagai luaran publikasi gitu ya. Luaran iya di jurnal Archive dan jurnal Dekonstruksi. Iya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau kirim ke Archive langsung calling saya aja langsung. Kalau mau cepat langsung. Kalau mau cepat jalurnya langsung calling saya aja. Bagus, terima kasih. Punten Pak Teddy. Jadi Pak Teddy jangan ragu-ragu menulis langsung 3 jurnal. Satu untuk Jadi Pak Teddy punten. Jadi kalau menulis harus tiap hari Pak Teddy. Seperti tulis juga begitu. Jadi harus tiap hari. Insya Allah kalau tiap hari langsung lancar. Itu pengalaman pribadi Pak Teddy punten. Terima kasih. Emang harus dipaksain ya Mbak Ana ya.
1 jam sehari aja gitu kan ya. Mau tidak mau gitu. Iya. Jadi Nah, Pak itu Teddy Mbak hari Ana. ini untuk jurnal Arif, besok retrieve, dan terus Iya, iya udah. 1 jam 1 Dekonstruksi. jam. Iya. Terima kasih Mbak Ana. Iya, sehari sekalimat ya. Ya, Tidak masalah, sehari Iya, iya, sekalimat. satu kali. Betul. jadi kalau aku cinta padamu terlalu lama ya. Iya. Nah, itu berat sebenarnya. Kalau kalimat yang 3 itu berat, itu aku cinta padamu. Kontemplasinya yang berat. Pak Teddy udah nungguin nih mau bilang apa sih Ana nih sama Eva. Iya, ini menarik sekali ya. Ini semuanya terkesima nih rupanya kawan-kawan CSI ini ya. Mudah-mudahan jadi semangat Prof pada menulis karena Iya. yang saya utarakan sebelumnya memang menulis itu harus tiap hari. Dilanjut untuk ini ya tadi yang Mbak Eva itu kan cukup menarik ya Mbak ya, bagaimana menjelajah jurnal kemudian mencari memudahkan begitu kan ya. Iya, Akhirnya untuk benar-benar. mensitasi, dan jangan lupa kita sebaiknya mempunyai semangat saling mensitasi ya, sehingga hak indeks Iya, kita itu yang paling terpenting. tinggi, yang terpenting ya. Jadi Iya, poinnya di situ. iya, jadi ini juga sangat bermanfaat untuk kita, untuk riset kita kan begitu. Harus ada hak Benar-benar. indeksnya, syarat-syarat Iya, itu ada persyaratan hak syarat-syaratnya. indeks. Benar. Iya. Jadi Pak Teddy sekali lagi kalau saling sitasi, saya juga sitasi dari pendahulu sebelumnya. Ini seperti pohon pisang yang terus bertumbuh ya Pak Teddy ya. Prof Novi benar nggak sih? Iya. Ini Betul. Eva Iya, benar. Dia saling nggak mati itu, ada anakannya terus gitu. betul. Karena dengan menulis itu nanti kalau saya sudah tiada akan ada tulisannya, kenang-kenangannya yang abadi Pak Teddy. Iya, iya, benar-benar. Ya, jadi suatu karya seni itu tulisan atau karya apapun akan menjadi kenangan di masa yang akan datang. Semangat. Makasih, makasih. Saya kira cukup ya. Nanti Iya. kita sambung lagi bulan depan. Hari ini adalah hari yang bermanfaat, penuh manfaat. Nah, begitu Pak Teddy ya. Iya, Dan juga Pak Teddy hadir juga saya menyemangati kita bersama. Saya ingin menutup dengan bacakan pantun, membalas pantunnya Mbak Eva. Musik Hawaiian berjaya pada masanya. Beragam tarian mengindah panggung Nusantara. cakep. Dua paparan telah berada yang menandai perjuangan kita bersama. Cakep. Terima kasih semuanya, Ya, kawan-kawan, ibu bapak sama. Citra Sri Kandi Indonesia. Semoga hari ini bisa memberi manfaat. Sehat senantiasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.